Shalom semuanya, saya akan membaca dari buku Hidup yang Disucikan yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 6 dengan judul Doa Daniel. Karena masa pembuangan 70 tahun akan segera berakhir, pikiran Daniel jadi lebih banyak tertuju kepada nubuatan-nubuatan Yeremia. Ia dapati bahwa waktunya sudah tiba, manakala Allah akan memberikan pencobaan lain kepada umat pilihannya. Dengan berpuasa dan merendahkan hati serta doa, ia memohon dengan sangat kepada Allah yang di surga demi kepentingan bangsa Israel dengan kata-kata ini. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Daniel 9 ayat 4-6. Daniel tidak mengumumkan ketaatannya sendiri di hadapan Tuhan. Gantinya menyatakan tulus dan suci. Nabi terhormat ini dengan rendah hati menyamakan dirinya dengan orang Israel yang amat berdosa. Hikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya jauh lebih tinggi daripada hikmat orang-orang besar dunia. Sebagaimana terang matahari yang memancar pada tengah hari lebih terang daripada bintang yang paling suram cahayanya, demikianlah doa yang keluar dari bibir orang yang sangat diperkenan surga ini. Dengan rendah hati yang mendalam, dengan air mata dan pemeriksaan hati, ia memohon bagi dirinya dan bangsanya. Ia membukakan jiwanya di hadapan Allah, mengakui ketidaklayakan dan mengakui kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Alangkah hebatnya semangat dan kesungguh-sungguhan yang mewarnai permohonannya. Tangan iman diulurkan ke atas untuk merangkul janji-janji yang maha kuasa yang tak pernah gagal. Jiwanya bergumul dalam penderitaan mendalam, dan ia memiliki bukti bahwa doanya didengar. Ia menyadari bahwa kemenangan ada padanya. Jika sebagai suatu umat kita mau berdoa seperti Daniel, bergumul seperti dia, merendahkan diri kita di hadapan Allah, kita pasti mengetahui tanda jawaban terhadap doa dan permohonan kita, seperti jaminan yang diberikan kepada Daniel. Dengarlah bagaimana ia mengajukan kasusnya ke tahta surga. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah mataku dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Ayat 18-19. Hamba Allah ini berdoa untuk memperoleh berkat-berkat surga bagi umatnya dan untuk pengertian yang lebih jelas akan kehendak ilahi. Beban hatinya adalah untuk bangsa Israel yang tidak memelihara hukum Allah dengan setepat-tepatnya. Ia mengakui bahwa segala kesusahan yang telah menimpa mereka adalah akibat pelanggaran hukum yang suci itu. Ia berkata, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Oleh karena dosa kami dan karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umatmu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Ayat 15-16. Orang-orang Yahudi telah kehilangan keistimewaan mereka, tabiat yang suci sebagai umat pilihan Allah. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ayat 17. Hati Daniel sangat merindukan bait Allah yang telah menjadi sunyi senyap. Ia tahu bahwa kesejahteraannya dapat pulih bila bangsa Israel bertobat dari pelanggaran hukum Allah, lalu merendahkan hati,
setia dan menurut. Sementara Daniel terus berdoa, malaikat Gabriel bergegas turun dari tahta surga, menyampaikan kepadanya bahwa permohonan dan doanya telah didengar dan dijawab. Malaikat yang perkasa ini telah ditugaskan untuk memberikan kepadanya kecakapan dan pengertian, untuk menyingkapkan di hadapannya rahasia masa mendatang. Dengan demikian, karena sungguh-sungguh mau mencari dan memahami kebenaran, akhirnya utusan surga pun mendatangi Daniel. Menjawab permohonannya, Daniel bukan hanya menerima terang dan kebenaran yang ia dan umatnya sangat butuhkan, tetapi juga suatu penglihatan tentang peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi, bahkan tentang kedatangan Sang Penebus dunia. Mereka yang mengaku suci tetapi tidak mempunyai kerinduan untuk menyelidiki kitab suci atau bergumul dengan Allah di dalam doa untuk mengetahui dengan jelas kebenaran kitab suci, sesungguhnya tidak mengerti apa sebenarnya penyucian itu. Daniel berbicara dengan Allah, surga terbuka di hadapannya, tetapi kehormatan besar yang diberikan kepadanya adalah hasil dari kerendahan hati dan kesungguh-sungguhan mencari Dia. Semua orang yang dengan segenap hati mempercayai firman Tuhan akan lapar dan haus untuk mengetahui kehendak-Nya. Allah lah sumber kebenaran. Ia menerangi kegelapan, pengertian dan menganugerahkan kepada pikiran manusia kuasa untuk mengerti dan memahami kebenaran yang telah dinyatakannya. Dalam kesempatan yang baru digambarkan tadi, malaikat Gabriel menyampaikan kepada Daniel segala petunjuk yang sanggup diterimanya. Namun beberapa tahun kemudian, nabi yang ingin lebih banyak mengetahui itu belum mendapat keterangan yang lengkap. Dan sekali lagi ia merendahkan diri untuk memperoleh terang dan hikmat dari Allah. Pada waktu itu aku berkabung 3 pekan penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai 3 pekan penuh. Kuangkat mukaku, lalu kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain linen dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Daniel 10 ayat 2-6. Penglihatan ini sama dengan yang diberikan kepada Yohanes ketika Kristus dinyatakan kepadanya di Pulau Patmos. Rupa orangnya tidak berbeda dari anak Allah yang diperlihatkan kepada Daniel. Tuhan kita datang dengan malaikat surga lainnya untuk mengajar Daniel apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kebenaran-kebenaran agung dinyatakan oleh Sang Penebus dunia diperuntukkan bagi mereka yang mencari kebenaran seperti harta tersembunyi. Daniel sudah lanjut usia. Kehidupannya telah dilewatkan di tengah-tengah istana kafir yang luar biasa. Pikirannya dibebani dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam kerajaan besar itu. Namun ia berpaling sejenak dari semua itu untuk menghadapkan penderitaan jiwanya di hadapan Allah dan mencari pengetahuan tentang maksud-maksud yang maha tinggi. Dan menjawab permohonannya, terang dari surga diberikan bagi mereka yang hidup pada hari-hari terakhir. Karena itu, sudah seharusnya kita dengan segala kesungguhan hati mencari Allah, agar Ia boleh membuka pengertian kita untuk memahami kebenaran yang diberikan dari surga. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Ayat 7-8. Semua orang yang benar-benar disucikan akan memperoleh pengalaman yang sama. Makin jelas penglihatan mereka tentang kebesaran, kemuliaan dan kesempurnaan Kristus, makin jelas pula mereka akan melihat kelemahan dan ketidaksempurnaan mereka. Mereka tidak cenderung untuk mengaku mempunyai tabiat yang tidak berdosa, yang tampaknya benar menurut pertimbangan mereka, tetapi bila dibandingkan dengan kesucian dan kemuliaan Kristus, hanya akan terlihat tidak layak dan penuh cacat celah. Itulah yang terjadi bila manusia terpisah dari Allah, bila mereka mempunyai pandangan yang samar-samar tentang Kristus.
sehingga mereka boleh berkata, "Saya tidak berdosa, saya suci." Kembali malaikat Gabriel menampakkan diri kepada nabi itu. Demikianlah dikatakannya kepadanya, "Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu." Ketika hal itu dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, "Janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang karena perkataanmu itu." Ayat 11-12. Alangkah besarnya kemuliaan dan hormat yang dinyatakan oleh Yang Maha Kuasa kepada Daniel. Ia menghibur hambanya yang gemetar itu dan meyakinkan dia bahwa doanya telah didengar surga. Untuk menjawab permohonan yang bersemangat itu, malaikat Gabriel diutus untuk mempengaruhi hati Raja Persia. Raja menolak pengaruh roh Allah selama 3 pekan ketika Daniel berpuasa dan berdoa. Tetapi penghulu bala tentara surga, penghulu malaikat Mikhael, diutus untuk membalikan hati raja yang keras kepala itu agar mengambil keputusan yang menentukan untuk menjawab doa Daniel. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau. Jadilah kuat, ya jadilah kuat." Sementara ia berbicara, kembali aku merasa takut dan berkata, "Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan." Ayat 15-19. Begitu besar kemuliaan ilahi yang dinyatakan kepada Daniel, sehingga ia tak dapat menahan cahaya kemuliaan itu. Kemudian juru kabar surga itu menudungi terang hadiratnya dan tampak kepada nabi itu seperti sesuatu yang menyerupai manusia. Ayat 16. Dengan kuasa keilahiannya, ia menguatkan orang yang setia dan patuh ini untuk mendengarkan pekabaran yang disampaikan Allah kepadanya. Daniel adalah seorang hamba yang maha kuasa, yang penuh penyerahan. Umurnya yang panjang itu diisi dengan pelayanan yang penuh kebajikan kepada tuannya. Kesucian tabiatnya dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan hanya bisa disamakan dengan kerendahan hati dan penyesalannya di hadapan Allah. Kita ulangi, kehidupan Daniel adalah suatu contoh yang diilhamkan tentang penyucian sejati. Demikianlah bacaan buku hidup yang disucikan, bab 6 doa Daniel. Tuhan memberkati.